Minasan konnichiwa, selamat datang di channel YouTube Tip Tap Japan. Nah, ini adalah video pertama dari Tip Tap Japan di YouTube. Jadi, gimana ya ceritanya? Mungkin biasanya Tip Tap Japan ini kan membuat konten atau berbagi informasi tentang dunia kerja di Jepang itu berbasiskan tulisan gitu kan. Jadi, kita biasanya membuat infografis, membuat artikel, dan lain sebagainya. Tapi mulai sekarang nih, Tip Tap Japan ingin mencoba sesuatu yang baru, mencoba untuk mengeksplor diri lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi gitu. Jadinya Tip Tap Japan mulai untuk membuka channel YouTube. Kita ingin membuat video-video tutorial, video informasi yang berguna bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Jepang gitu. Nah, sebagai awalan, sebagai video pertama Tip-Tap Japan di YouTube ini, kami akan berbagi tentang tutorial cara mendaftarkan diri di akun Prometric dan juga sekaligus cara mendaftarkan ujian CFT ataupun SSW di akun Prometric tersebut gitu kan. Jadinya apa ya? Sebagai awalan video kami di YouTube, kami ingin memulai dari sesuatu yang paling dasar terlebih dahulu. Nah, orang-orang yang ingin pergi ke Jepang, yang ingin bekerja di Jepang itu sebagai SSW atau sebagai pekerja berkemampuan khusus, itu kan syarat dasarnya itu kan harus punya sertifikat bahasa dan juga sertifikat skill. Sertifikat bahasanya itu bisa JLPT 4, bisa juga CFD yang akan kita bahas nanti, dan juga sertifikat skill SSW di Prometric ini kan. Jadi sertifikat skillnya itu kan ada bermacam-macam, ada yang kaigo, ada yang pertanian, peternakan, kemudian restoran, juga ada juga pengolahan makanan gitu kan. Nah, itu merupakan syarat dasar jika kita ingin bekerja di Jepang sebagai pekerja SSW gitu. Nah, oleh karena itu, sebagai awalan, jadi TikTok Japan berusaha untuk memberikan tutorial yang paling dasar terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, jadi biar nggak terlalu lama videonya, kita langsung masuk aja ke topik utamanya gitu ya. Nah, sebelum kita mendaftarkan diri di akun Prometric ini, hal apa sih yang pertama yang harus kita siapkan? Yang paling penting hal pertama yang harus kita siapkan adalah alamat email. Karena alamat email ini adalah sebagai identitas kita di akun Prometric ini. Karena ini nanti berguna untuk berbagai keperluan seperti ganti password, misalnya ganti kata sandi, kemudian mengganti identitas seperti nama, tanggal lahir, kemudian berkirim email kepada Prometric juga kita akan dimintai alamat email seperti itu. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman yang serba smartphone, serba canggih ini, kemungkinan semua orang sudah punya email mungkin ya, jadi nggak terlalu sulit bagi setiap orang yang ingin ikut SSW ini untuk mengakses alamat email. Nah, kalau sudah punya email, langkah selanjutnya adalah kita harus buka websitenya Prometric yang khusus untuk ujian JFT dan SSW ini. Nah, linknya akan saya cantumkan di deskripsi, bisa diklik di sana. Nah, jika sudah membuka websitenya Prometric, kita akan ketemu dengan berbagai macam pilihan ujian. Nah, untuk di Indonesia ini cuma ada 5 ini, CFD Basic, Kaigo, Pertanian, Peternakan, kemudian Pengolahan Makanan, dan juga, oh maaf, Restoran, dan juga Pengolahan Makanan. Nah, khusus yang OTAF 2 ini, yang apa namanya, Restoran dan Pengolahan Makanan ini, itu khusus untuk yang di Indonesia saja. Jadi misalnya kalian yang sedang magang di Jepang, sedang misalnya belajar di Jepang, kemudian ingin ikut tes SSW pengolahan makanan dan restoran, itu sayangnya tidak bisa untuk mendaftarkan diri di akun Prometric ini karena hanya tersedia di Indonesia dan Filipina kalau tidak salah. Jadi kalau misalnya ingin ikut di Jepang itu nanti kita harus daftar di website tersendiri, di websitenya OTAF tersendiri gitu. Itu nanti mungkin kita akan bahas lain kali. Nah, kemudian setelah kita buka akun Prometricnya, kita akan melihat hal-hal ini. Nah, terus gimana cara daftarnya? Sebenarnya cara daftarnya gampang. Tinggal kita pilih yang mana aja nih. Karena kalau untuk mendaftar itu sendiri tidak perlu secara spesifik. Misalnya kita ingin daftar CFT, kita harus buka halaman CFT. Nggak seperti itu. Kita bisa pilih halaman apa saja. Kalau ingin mendaftar akunnya saja ya, bukan mendaftar ujiannya. Kalau mendaftar akunnya saja bisa pilih apapun. Nah, ini sebagai contoh akan saya buka di halaman Kaigo atau Nursing Care Skill-nya ya. Kita coba buka. Nah, kita akan ketemu dengan berbagai macam pilihan bahasa nih. Ada Kamboja, Indonesia, Jepang, Mongolia, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih saja yang paling gampang, yaitu kita pilih yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Biar gampang nih, karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang kan. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah,
Kemudian di sini ada dua pilihan, obtain your biometric ID dan juga login gitu kan. Nah, kalau login ini jika kita sudah punya akun, kita bisa masuk atau login melalui tombol yang satu ini. Tapi jika kita belum punya, kita bisa bikinnya di sini, obtain your biometric ID. Kita klik aja langsung, kita bisa baca terlebih dahulu, tapi kita klik aja langsung biar cepat. Di situ juga ada persetujuan, halaman persetujuan tentang pembuatan ID biometrik baru. Kita bisa baca, tapi kita skip aja. Nah, apakah kita ingin dikirimi email atau informasi seputar biometrik gitu kan ya? Kalau saya sih sebenarnya milih tidak, karena ini tuh akan menuhin kotak masuk kita di email gitu. Jadinya daripada penuh, mending kita tidak saja. Kalau sudah, klik setuju. Nah, di sini kita bisa masukkan alamat email yang kita punya. Kita bisa masukkan alamat email yang kita punya. Kita contohkan saja nih ya. Kita contohkan saja. Nah, ini ada sudah dibikin. Oh, jangan pakai ini. Ini sudah pernah dipakai ini. Gini aja deh. Oke. Nah, kita masukkan alamat email kita. Kemudian kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa mengecek lagi apakah tadi gitu kita mengetik sudah betul atau belum. Kalau sudah oke, kita bisa klik pilih berikutnya. Nah, di berikutnya ini setelah kita pilih berikutnya, kita harus memasukkan kata sandi atau password gitu ya. Oke, kita coba ketik ya tadi ya. Ini sudah diketik passwordnya, kita ketik lagi. Jadi 2 kali input passwordnya. Ini untuk memastikan bahwa password yang kita ketikkan di atas ini sudah sama dengan yang di bawah gitu. Nah, kalau sudah sama, pasti bisa diklik berikutnya. Nah, setelah kita masuk di halaman pembuatan ID biometrik baru ini, setelah kita masukkan password tadi, sekarang saatnya kita mengisi identitas diri. Nah, identitas ini yang wajib diisi sebenarnya hanya nama depan saja, kayak gini. Kalau sudah isi nomor telepon, bebas, bisa nomor HP atau nomor telepon rumah gitu. Ya, pakai 000 aja. Kan cuma contoh aja ya. Nah, ini alamat. Alamat ini sebenarnya nggak perlu ditulis lengkap, cuma ya alamat kecamatan, desa, kota, provinsi itu aja cukup sih sebenarnya. Nggak perlu detail-detail juga. Ya, kita isi. Misalnya saya tinggalnya di Kecamatan Kocil, kotanya Malang. Kemudian provinsinya Jawa Timur. Gitu. Kode pos bisa diisi sesuai kode pos masing-masing. Kalau misalnya tidak ingat, lupa atau memang tidak ada kode posnya, isi aja 00 sesuai dengan petunjuk di sini. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Kita cek lagi apakah namanya ini sudah betul gitu. Mengecek nama ini adalah hal yang paling penting karena ini yang akan keluar di kartu ujian kita nanti. Nama yang kita input di sini atau kita masukkan di sini akan keluar di kartu ujian nanti dan juga di sertifikat gitu. Jadi kalau ini salah nanti itu membetulkannya akan sedikit repot gitu. Nanti akan saya bikin video terpisah tentang bagaimana cara mengganti identitas atau mengganti nama yang sudah terlanjur salah itu. Nah, pada dasarnya nama itu agak lebih repot gantinya dibandingkan yang bawah ini nanti. Makanya yang paling penting cek namanya, apakah sudah betul, apakah ada salah ketik. Kalau sudah, bisa kita klik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, nah ini kita akan mendapatkan ID biometrik. ID biometrik ini nanti akan dikirimkan ke email kita gitu. Nah, sekarang coba kita cek ya. Nah, ini adalah ID biometrik yang sudah sempat saya buat sebelumnya gitu. Dengan nama Hernanto sama, kemudian ID-nya adalah ini. Ini ID ini penting untuk kita bisa login. Nah, mari kita copy ID-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke akunnya dan sekaligus daftar juga ya. Sekaligus daftar ujiannya. Nah, kalau kita klik kembali tadi, kita akan masuk lagi ke halaman yang awal yang ini. Kita pilih lagi Indonesia. Nah, sekarang kita pilih yang login, jangan yang ini, karena kita sudah punya akun, sudah punya ID. Kita pilih login. Kemudian kita masukkan nama yang tadi kita masukkan. Kalau tadi namanya cuma Hernanto aja, berarti kita nggak perlu isi yang nama belakang. Nama belakang dikosongi aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita copy paste atau kita ketik ID-nya. Kita ketik ID-nya. Nah, kemudian kita isi passwordnya. Nah, pastikan passwordnya yang tadi kita masukkan di awal itu dicatat ya. Kalau memang orang yang sering lupa atau pelupa gitu,
lebih baik dicatat di entah di buku catatan, di laptop, di HP bebas, yang penting ada catatannya. Kalau misalnya kita memang mudah lupa. Nah, kalau sudah diisi semua, kita bisa klik login di sini. Nah, kalau kita sudah masuk ke akun Prometric, kita akan disuguhi informasi tentang ujian yang pernah kita daftarkan gitu. Jadi karena ini sudah pernah saya daftarkan, ini saya daftar di Nursing Care Skill. Ini yang bahasa Indonesia, kita ketahuan tanggalnya itu 29 Juni 2021, masih belum mulai ya. Jam mulainya 12.15, tempat ujiannya di Yogyakarta.